Ada petani di Tegal yang lagi berurusan sama hukum. Ceritanya, tuh petani melakukan pembunuhan disertai mutilasi. Nah, dengan kerja keras Pak Polisi, alhamdulillah nih, pelakunya cepat ketangkep. Tapi, setelah diperiksa oleh pihak kedokteran, ternyata petani tersebut punya gangguan kejiwaan. Nah, pertanyaan aneh, bisa nggak sih orang yang punya gangguan kejiwaan dihukum atas perbuatan yang dilakukan? Mohon pencerahannya ya. Terima kasih. Oke, halo Babe, terima kasih ya atas pertanyaannya. Nah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Babe. Setiap perbuatan kejahatan haruslah dipertanggungjawabkan. Nah, suatu perbuatan itu disebut suatu kejahatan apabila perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pada kenyataannya, tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang normal. Ada juga kejahatan yang dilakukan orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Nah, contohnya salah satunya adalah pertanyaan yang Babe tanyakan saat ini. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Nah, seorang yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam suatu kasus, dalam hal ini pembunuhan, yang sengaja merampas nyawa orang lain dapat dipidana berdasarkan pasal 338 KUHP. Akan tetapi dalam hukum pidana ada juga yang disebut dengan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana merupakan keadaan yang dapat mengakibatkan seorang yang diancam hukuman tidak dihukum. Alasannya karena yang pertama, orangnya tidak dapat dipersalahkan. Yang kedua, perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum. Alasan penghapus pidana, orangnya tidak dapat dipersalahkan, yaitu karena alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf. Nah, orang dengan gangguan kejiwaan lebih mengarah kepada alasan pemaaf yang berhubungan dengan psikologis si pelaku tersebut. Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari pasal 44 KUHP, yakni ayat pertama, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Ayat yang kedua disebutkan, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepadanya atau kepada si pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nah, paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Nah, berdasarkan dari ketentuan di atas, hakim menjatuhkan putusan dengan dipertimbangkan seberapa pantas dan adilnya pidana yang dijatuhkan tersebut dengan memperhatikan psikologis dari terdakwa pada saat melakukan perbuatannya. Hakim dalam putusannya mempertimbangkan faktor psikologis dari kejiwaan dari pelaku, ketidakmampuan pelaku bertanggung jawab, hubungan jiwa si pelaku dengan yang perbuatan yang dilakukan, bukti-bukti, saksi, dan saksi ahli yang dituangkan dalam visum et repertum. Nah, visum et repertum ini adalah hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh seorang dokter atau sebuah tim dokter dan ditujukan untuk kepentingan peradilan sebagai sarana pembuktian. Pada dasarnya, setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan gangguan jiwa dapat dikenakan hukuman. Namun, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.
Jadi kurang lebih seperti itu Beh penjelasan dari saya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Babe. Terima kasih.